Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi. Serta teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya lah kelompok kami bisa menyelesaikan tugas kali ini. Saya Desi Anggriani selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Dan di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami sebagai pemateri. Yang pertama yaitu Naila Rahmadona, yang kedua yaitu Niwaya Nova, yang ketiga Aulia Efdia Ikhtiari, dan yang keempat Deva Oktaviani, dan yang terakhir Desi Anggriani yaitu saya sendiri. Adapun topik kali ini akan kami bahas yaitu mengenai tentang merancang dan mengembangkan media pembelajaran ekonomi melalui media bagan. Baiklah, langsung saja adapun penjelasan mengenai pemenuhan kebutuhan media bagan yang akan dibacakan oleh Saudari Naila Rahmadona. Kepada saudari dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmadona. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan media bagan. Media bagan ini dapat digunakan untuk jenjang SD, SMP, SMA, atau sederajat. Penggunaan media bagan dalam pembelajaran jenjang SMK kelas 10 diharapkan mampu untuk menyampaikan ringkasan-ringkasan penting dari suatu pembelajaran atau presentasi. Media bagan ini juga merupakan media pembelajaran yang menarik dan menampilkan suasana pembelajaran yang berbeda. Baiklah, untuk selanjutnya pada pemateri kedua akan dibacakan oleh Saudari Niwaya Nova Ratnasari dengan materi karakteristik penggunaan media bagan. Kepada saudari dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penggunaan media bagan. Bagan merupakan media yang berisi gambaran, keterangan, dan sebagainya. Media ini mampu memberikan ringkasan dan butiran-butiran penting dari suatu presentasi. Adapun karakteristik penggunaan media bagan. Yang pertama, media ini mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, media ini sederhana, lugas, tidak rumit dan berbelit-belit. Yang ketiga, media ini diganti pada waktu tertentu agar kita mengikuti perkembangan zaman dan tidak kehilangan daya tariknya. Dan yang terakhir, media ini harus mudah dipahami, sederhana dan lugas. Baiklah, untuk selanjutnya pada pemateri ketiga kali ini akan dibacakan oleh Saudari Aulia Efdia Ikhtiari dengan yang akan ia bawakan ialah alat dan bahan pembuatan bagan. Kepada saudari dipersilakan. Alat dan bahan pembuatan bagan. Untuk bagan manual itu diperlukan kertas karton, pensil, pena, penghapus, spidol, dan pewarna. Dan untuk membuat bagan aplikasi hanya diperlukan 3 bahan, yaitu handphone atau laptop, internet, aplikasi editing, dan aplikasi editing yang kami gunakan ini adalah Canva. Lalu cara pembuatan media bagan manual yaitu dengan cara yang pertama siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yang kedua buat garis tepi pada karton, yang ketiga buat sketsa gambar menggunakan pensil sesuai dengan yang diinginkan, yang keempat kemudian perjelas dengan menggunakan spidol dan diberi pewarna. Selanjutnya, tulis semua materi yang akan dipaparkan pada bagan pohon tersebut. Serta yang terakhir, bagan pohon siap digunakan untuk media pembelajaran di kelas kalian. Baiklah, untuk selanjutnya pada pemateri keempat kali ini akan dibacakan oleh Saudari Deva Oktaviani mengenai tentang cara pembuatan bagan. Kepada Saudari Deva dipersilahkan. Cara pembuatan media bagan menggunakan aplikasi Canva. Pertama, buka aplikasi Canva. Pada layar Anda, silakan klik plus atau tambah di sudut bawah untuk mulai pembuat desain. Kemudian pilih ukuran. Kedua, silakan klik ikon tambah atau plus. Kemudian buka menu unggah dan pilih gambar batang pohon yang telah diunggah sebelumnya. Lalu atur ukuran gambar tersebut sesuai kebutuhan. Ketiga, klik ikon plus atau tambah kembali. Lalu buka menu elemen dan pilih elemen awan. Keempat, setelah itu beri filter retro pada elemen awan tersebut agar berwarna hijau sehingga membuat seperti daun. Buka juga yang berwarna kuning dengan memberi filter summer.
Hal ini agar ada perbedaan untuk teks judul materi dan teks materi. Setelah itu, edit ukuran dan pilih elemen daun sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, nomor 5, klik ikon plus atau tambah kembali. Kemudian buka menu teks untuk menambahkan teks materi dan teks judul materi. Keenam, pilih ikon plus atau tambah kembali. Kemudian buka menu elemen, pilih hiasan agar bagan terlihat menarik. Ketujuh, setelah semua selesai, klik ikon unduh untuk menyimpan desain bagan yang telah dibuat. 8. Jadilah bagan prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi yang siap digunakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu mengenai tentang media bagan yang digunakan dalam proses pembelajaran serta kelebihan dan kekurangan media bagan. Media grafis. Media grafis termasuk media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran dipakai menyangkut indera penglihatan. Salah satu jenis dari media pembelajaran yang termasuk media grafis adalah bagan. Fungsi pokok bagan adalah menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual. Cara media pembelajaran bagan digunakan dalam proses pembelajaran yaitu dengan memberikan ringkasan butir-butir yang penting dari suatu presentasi materi yang akan dipelajari sehingga dimudahkan peserta didik dalam memahami materi tersebut. Kelebihan media bagan. Yang pertama yaitu bentuknya sederhana, yang kedua hemat biaya atau murah, yang ketiga detail, yang keempat pembuatan tidak memakan waktu yang lama. Adapun kekurangan pada media bagan yaitu yang pertama, biasanya data dari bagan banyak. Kedua, pesannya terlalu singkat sehingga sulit dipahami. Ketiga, hanya menekankan pada persepsi indera mata saja. Baiklah, demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Untuk menutup dari presentasi kami, ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Dan saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.